Ya, halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada mahasiswa Inaba semua yang sudah ikut perkuliahan Bapak. Ya, sekarang kita sudah masuk sesi 2 ya. Artinya kita sudah nggak kerasa ya sudah masuk sesi 2. Minggu depan kita sudah mulai tatap muka ya. Tatap muka artinya kita sudah melakukan pembelajaran secara hybrid. Tatap muka iya, kemudian online juga iya. Ya, oke. Kita mulai aja ya untuk perkuliahan kita hari ini. Ya, silakan, jadi nanti kalau misalkan di tengah-tengah ada sesuatu hal yang penting, silakan disiapkan catatannya gitu kan. Barangkali nanti akan ada informasi penting. Ya, jadi diperhatikan dari awal sampai akhir ya terkait dengan materi kita yang ada di sesi 2 ini. Ya, nanti kalau misalkan sudah selesai rekaman ini nanti akan Bapak record di YouTube ya. Kemudian nanti juga akan Bapak upload di Siakat ya. Jadi nanti teman-teman tidak perlu khawatir terkait dengan video rekaman ini, pasti akan Bapak upload. Ya, oke. Baik, saya langsung share screen saja terkait dengan materi perkuliahan kita hari ini. Jadi perkuliahan kita hari ini kita akan membahas terkait dengan yang namanya teks akademik dan juga fiksi. Nah, ya, jadi sebetulnya menarik nih bahwa sebetulnya teks akademik ini akan banyak digunakan oleh teman-teman semua terkait dengan penulisan skripsi. Kemudian fiksi itu salah satu contoh yang paling fenomenal terkait dengan fiksi itu kan ada novel, novela, roman, ya. Nah, itu adalah contoh dari fiksi. Ya, saya coba langsung untuk share screen saja untuk pertemuan kita hari ini. Ya, jadi hari ini kita akan fokus membahas terkait dengan apa sih sebetulnya dari teks akademik itu sendiri gitu ya. Kemudian fiksi itu sebetulnya seperti apa sih? Nah, pembahasan kita hari ini akan fokus terhadap ya teks akademik dan juga fiksi. Kita lihat dulu ya daftar isinya apa saja sih yang akan kita bahas pada hari ini ya. Yang pertama ada teks akademik, kemudian ada ciri-ciri dari teks akademik itu seperti apa. Kemudian contoh penggunaan teks akademik. Kemudian ada perbedaan mendasar antara skripsi, tesis, dan juga disertasi. Ya, jadi ini jadi salah satu motivasi ya bagi teman-teman semua yang kalau misalkan sudah menyelesaikan skripsi, ya lanjut ya. Nah, next step ya, tesis. Kalau tesis lanjut lagi ke disertasi. Kemudian ada juga fiksi ya, kita akan bahas terkait dengan fiksi. Kemudian juga kita akan bahas terkait dengan ciri-ciri dari fiksi itu sebetulnya seperti apa sih. Kemudian yang terakhir adalah jenis-jenis dari novel. Ya, oke. Jadi kita bahas poin nomor 1 dulu ya. Poin nomor 1 kita akan bahas terkait dengan teks akademik. Teks akademik sebetulnya menjadi salah satu hal yang menarik ya, bahwa sebetulnya muncul pertanyaan bahwa seperti ini. Apakah bahasa sehari-hari ya, apakah teks akademik itu adalah bahasa sehari-hari? Kemudian muncul pertanyaan selanjutnya nih, apakah teks akademik ini bisa digunakan sehari-hari? Kemudian apa bedanya dengan bahasa formal, bahasa resmi dan lain sebagainya? Ya, jadi kita jawab dulu ya pertanyaan yang ini ya, apakah bahasa sehari-hari? Teks akademik sebetulnya bukan bahasa sehari-hari. Kalau kita kenal bahwa sebetulnya bahasa sehari-hari itu biasanya kita gunakan ke teman-teman kita, teman sebaya kita, keluarga, dan sifatnya non-resmi. Itu bahasa sehari-hari. Sedangkan teks akademik itu kebalikannya. Bahwa sebetulnya teks akademik itu merupakan bahasa resmi. Ya, bahasa resmi, kemudian bahasa yang sering digunakan secara resmi ya, peruntukannya sudah tentu untuk hal-hal yang sifatnya resmi. Sudah tentu di situ dialokasikan kepada acara-acara tertentu. Kemudian kita bisa menjawab ya, apakah bahasa sehari-hari? Teks akademik itu bukan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah bisa digunakan sehari-hari? Bisa, tetapi peruntukannya bukan untuk itu. Ya, oke. Sekarang kita bahas lebih lanjut terkait dengan teks akademik itu seperti apa. Nah, lihat di sini ya. Nah, teks akademik ini adalah salah satu poin utama ya yang menggambarkan teks akademik. Ya, poin yang pertama sudah tentu istilah ilmiah. Ya, kemudian ada resmi, kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Berbicara terkait dengan istilah ilmiah,
teman-teman sebetulnya sudah sering menjumpai istilah ilmiah, baik itu di bangku sekolah, di bangku perkuliahan, maupun di tempat-tempat tertentu yang secara tidak sadar kita membaca atau memahami bahwa itu sebetulnya adalah teks istilah ilmiah. Saya kasih contoh ya. Sebagai contoh misalkan erupsi, metamorfosis, kebijakan. Ya. Nah, itu adalah istilah ilmiah. Sederhananya adalah bahwa sebetulnya dengan adanya istilah ilmiah itu kita bisa melihat bahwa sebetulnya ini ya ada definisinya. Sebagai contoh erupsi itu kan sebetulnya ada definisinya. Metamorfosis gitu ya, simbiosis, mutualisme dan lain sebagainya. Ya. Kalau misalkan anak-anak manajemen nih atau anak-anak akuntansi, ya, ada kas masuk, kas keluar. Ya, jadi kalau misalkan bisa didefinisikan dengan ilmu pengetahuan, maka itu bisa kita katakan sebagai istilah ilmiah. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut lagi di sini ada yang namanya resmi. Bahwa sebetulnya teks akademik itu peruntukannya untuk yang sifatnya resmi. Baik itu secara acara, gitu kan, kegiatan maupun secara tata tulis. Sebagai contoh nih, misalkan kita menulis skripsi, sudah tentu di dalamnya lekat sekali terkait dengan teks akademik. Kemudian juga ada dapat dipertanggungjawabkan. Berbicara dapat dipertanggungjawabkan artinya ya, teks akademik itu adalah sifatnya dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga ya, jadi kalau misalkan isinya itu ya sudah karena bersifat ilmiah, maka sebetulnya sudah diuji cobakan. Standarnya ada, pakemnya juga ada. Nah, dapat dipertanggungjawabkan karena nyata, fakta, dan faktual. Nah, kita akan lanjut lagi nih supaya lebih paham lagi bahwa sebetulnya teks akademik itu ciri-cirinya seperti apa sih? Nih ya, ini adalah ciri-ciri dari teks akademik. Kita lihat di sini bahwa sebetulnya poin yang pertama sederhana dalam struktur kalimatnya, ya. Kemudian padat informasi, kemudian data, angka, dan kesenjangan. Kemudian poin 4 adalah istilah teknis, bersifat taksonomik, ya, kemudian bersifat abstrak. Kita bahas dulu poin yang pertama dulu ya, sederhana dalam struktur kalimat. Biasanya kalau teks akademik itu sederhana di sini artinya adalah menggunakan bahasa atau menggunakan struktur kalimat tunggal. Ya, jadi jarang sekali menggunakan kalimat-kalimat atau struktur kalimat yang majemuk. Kalau sederhana itu artinya struktur kalimatnya pun sederhana. Di sini struktur kalimatnya adalah tunggal. Ya, kalau kita berbicara SPOK, S-nya 1, P-nya 1, objeknya 1, K-nya 1. Kalau majemuk beda lagi. Ya, kalau misalkan struktur kalimatnya majemuk, itu sebetulnya S-nya bisa lebih dari 1, predikatnya bisa lebih dari 1, atau keterangannya bisa lebih dari 1. Sebagai contoh nih, Budi membeli sayur di pasar dan Andi ya membeli ikan di pasar ikan. Nah, di sini terlihat bahwa sebetulnya subjeknya lebih dari 1, predikatnya pun lebih dari 1. Nah, itu adalah contoh struktur kalimat majemuk. Sedangkan di dalam teks akademik, karena sifatnya to the point, ya, tidak bertele-tele, maka di situ hanya menggunakan struktur kalimat yang sederhana. Di sini ada struktur kalimat tunggal. Berbicara struktur kalimat tunggal yang tidak bersifat bertele-tele, ya, ini masuk ke pembahasan selanjutnya nih, padat informasi. Jadi kalau misalkan dalam suatu pembahasan, ya, sudah tentu teks akademik itu padat informasi karena sifatnya tidak bertele-tele, langsung to the point, langsung kepada pusat, ya, apa yang ingin disampaikan. Nah, jadi untuk ciri yang kedua di sini adalah bahwa sebetulnya ciri-ciri dari teks akademik adalah padat informasi.
Ya, kemudian lanjut lagi kita masuk ke ciri-ciri yang ketiga. Ciri-ciri yang ketiga adalah data, angka, dan kesenjangan. Berbicara data, sudah tentu ini erat kaitannya dengan teks akademik. Data, angka, dan juga kesenjangan. Terkait dengan data dan angka bisa Bapak kasih contoh bahwa sebetulnya seperti ini. Saat terjadi erupsi, ditemukan 2 orang tewas. Ya, berbicara data dan angka, di situ di highlight, digarisbawahi bahwa sebetulnya 2 orang tewas. Ada data, ada angka. Angkanya ada 2, ya, datanya adalah tewas. Nah, itu sebetulnya bisa menjadi salah satu ciri dari teks akademik karena sifatnya faktual. Ya, jadi kalau berbicara angka, data sudah tentu itu erat ya dengan ciri-ciri dari teks akademik. Sebagai contoh lainnya bahwa sebetulnya di tahun 2022 angka kemiskinan Indonesia semakin bertambah sebesar 27% dari tahun lalu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya di situ ada angka, ada data. 27%. Maka sebetulnya kita bisa memberikan kesimpulan bahwa sebetulnya itu merupakan ciri-ciri dari teks akademik. Ya. Oke. Nah, barusan kita sudah bahas ya. Yang pertama adalah sederhana dalam struktur kalimat, kemudian padat informasi, kemudian data, angka, dan kesenjangan. Nah, kesenjangan ini sebetulnya mudah sekali untuk kita bedakan. Berbicara terkait dengan kesenjangan, nah, apa yang diharapkan itu berbeda ya dengan kenyataan sesungguhnya. Itu dinamakan dengan kesenjangan. Sebagai contoh nih misalkan, kalau di tahun 2020 ya, di tahun 2020 Indonesia ya memenangkan pertandingan bola antar negara Asia Tenggara. Ya. Sedangkan tahun 2021 Indonesia tidak mendapatkan kemenangan satupun, tidak menjadi kandidat juara satupun di tahun 2021. Nah, jadi artinya di situ ada kesenjangan ya antara menang dan juga tidak. Itu yang sederhananya. Lebih kompleksnya lagi misalkan seperti ini. Ya. Angka partisipasi di kelas ya 70% tidak sebanding dengan syarat gitu ya atau target untuk masuk kelas. Karena target kelasnya adalah bisa masuk 100%. Ya, jadi keinginannya bahwa sebetulnya di dalam kelas misalkan ingin 100%, tetapi ternyata di dalam kelasnya hanya 70% yang masuk seperti itu. Itu kalau misalkan di dunia pendidikan. Di dunia kerja misalkan seperti ini. Di dalam dunia kerja misalkan kita erat sekali dengan yang namanya kemangkiran. Ya, kalau kemangkiran itu artinya bolos, tidak masuk kerja. Ya. Manajer menginginkan angka partisipasi atau angka kehadiran pegawai itu 90%. Tetapi kenyataannya pada bulan Maret ini ya angka kemangkirannya menembus angka 30%. Artinya hanya bisa mencapai 70%. Ya, jadi kalau misalkan masuk semua kan itu sebetulnya 100%. Angka kemangkirannya 30%. Artinya yang masuk hanya 70%. Di sini terjadi kesenjangan. Harapannya adalah ternyata 90%, tetapi kenyataan di lapangannya hanya 70%. Ya, nah ini disebut dengan kesenjangan. Artinya harapan dengan faktanya atau kenyataannya itu berbeda. Nah, berbicara terkait dengan hal ini bisa menjadi salah satu ciri dari teks akademik. Ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian ada istilah teknis. Istilah teknis barusan sudah Bapak sampaikan, ada erupsi, metamorfosis, arus kas, ya. Yang sifatnya bisa didefinisikan itu masuk tergolong kepada istilah teknis. Kemudian bersifat taksonomik, berurutan dari awal sampai akhir. Karena kita tahu bahwa sebetulnya di dalam suatu kejadian atau di dalam suatu proses itu kan ada awalan, proses, dan akhir. Nah, itu bisa disebut sebagai sifatnya taksonomik. Ya, itu merupakan ciri-ciri dari teks akademik. Kemudian bersifat abstrak. Ya, abstrak itu artinya bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ya, bisa dijelaskan dengan kata-kata. Biasanya kalau misalkan abstrak itu kan kalau kita melihat langsung tidak
tidak mudah untuk mendeskripsikannya ya, sulit ya. Dengan bersifat abstrak itu sebetulnya bisa dijelaskan ya, bisa dijelaskan baik dengan kata-kata maupun dengan lisan. Nah, ini adalah ciri-ciri dari teks akademik. Poin yang pertama adalah sederhana dalam struktur kalimat, padat informasi, data, angka, dan kesenjangan, kemudian istilah teknis, bersifat taksonomik, dan juga bersifat abstrak. Ya, lanjut lagi. Oke, ini adalah lanjutan ya dari ciri-ciri teks akademik. Nah, lanjutannya di sini bisa kita lihat sama-sama ya. Bersifat objektif. Jadi selain bersifat abstrak, ciri-ciri teks akademik adalah bersifat objektif. Ya, jadi bersifat objektif itu bisa dijelaskan ya secara rinci, secara detail. Sebagai contoh, misalkan saya punya kendaraan bermotor, ya, warnanya merah, gitu kan, rodanya 2, gitu kan, tahun pembuatannya adalah tahun 2022. Nah, bersifat objektif bisa diterangkan secara fisik, gitu kan, kemudian sesuai dengan kenyataannya. Nah, itu adalah bersifat objektif. Kemudian tidak bersifat subjektif. Artinya kalau berbicara dengan teks akademik, kita tidak melihat orang itu siapa yang berbicara, ya, tidak melihat perasaan orang itu seperti apa, tetapi kalau ciri-ciri dari teks akademik itu adalah lebih bersifat objektif. Ya, kemudian juga ada tergolong jenis faktual, artinya fakta sesuai dengan kenyataan di lapangan itu seperti apa, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Di situ tidak ada intrik, tidak ada yang namanya manipulatif, ya. Jadi kalau teks akademik sudah tentu jujur, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Ya, kemudian juga alat pelaporan dan analitik ini menjadi salah satu alat bagaimana teks akademik itu menjadi salah satu bahan untuk menganalisis sesuatu. Ya, dan ini nanti biasanya akan dipakai pada saat nanti teman-teman menulis skripsi. Kemudian tidak termasuk genre fiksional. Sudah tentu ya, kalau misalkan berbicara teks akademik itu sifatnya non-fiksi. Ya, tidak dibuat-buat, tidak bersifat imajinatif gitu kan. Semuanya fakta, real, ya, waktu dan lain sebagainya sesuai dengan kejadian. Nah, maka dari itu bahwa sebetulnya teks akademik tidak termasuk dalam genre fiksional. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Ini adalah salah satu contoh dari teks akademik. Nah, secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam memperdaya khasanah keilmuan mengenai tenaga kerja wanita. Sudah tentu ya, ini adalah contoh dari teks akademik, ya. Lanjut lagi. Kemudian di sini ada contoh teks akademik yang lainnya, bahwa sebetulnya saya bacakan dulu ya. Menurut morfologi Gunung Kelut dapat dibagi menjadi 5 unit, yaitu puncak dan kawah Gunung Kelut, badan Kelut, cekungan parasitik Kelut, kaki dan dataran Kelut. Gunung Kelut mempunyai ketinggian lebih dari 1.730 meter dpl dan mempunyai morfologi yang tidak teratur. Hal ini disebabkan adanya erupsi yang bersifat eksplosif yang diikuti pembentukan kubah lava. Di sini banyak sekali ada istilah-istilah teknis ya. Ada morfologi, ada 1.730 meter dpl, ya, ada eksplosif dan lain sebagainya. Ya. Maka dari itu, karena ada istilah teknis, ya, maka dari itu ini merupakan salah satu contoh dari teks akademik. Ya, oke, lanjut lagi ya. Oke, sekarang ada perbedaan mendasar dari skripsi, tesis, dan juga disertasi. Sebetulnya teman-teman semua di sini sudah paham betul ya. Kalau misalkan skripsi seperti apa, tesis seperti apa, disertasi seperti apa, sebetulnya mudah untuk membedakannya. Yang pertama adalah dari hasil analisis datanya, data yang digunakan bervariasi. Disertasi menggunakan analisis data yang lebih rumit dibandingkan dengan tesis maupun dengan skripsi. Kedalaman pembahasannya pun juga berbeda. Pembahasan yang dibahas memiliki tingkat perbedaan. Sudah tentu kalau misalkan di dalam disertasi pembahasannya lebih mendalam, lebih mengkerucut, ya, kemudian juga lebih lebih khusus lagi dalam pembahasannya. Kemudian objek penelitian dan juga hipotesis. Ini gambaran secara umum ya bahwa sebetulnya perbedaan dari skripsi, tesis dan juga disertasi. Ya. Oke, lanjut lagi. Oke, sekarang kita berbicara terkait dengan fiksi. Ya. Nah, kalau kita berbicara dengan fiksi, sudah tentu merupakan rekaan, karangan, dan juga cerita. Ya, ini dinamakan dengan fiksi.
Mungkin teman-teman juga di sini sering melihat ya, atau sebelum COVID sering kita nonton bioskop ya. Cerita yang ditampilkan dalam bentuk dalam bentuk cerita fiktif apabila mempunyai kesamaan dengan kenyataan hanyalah kebetulan belaka. Biasanya pada saat kita nonton sinetron ataupun nonton film di televisi kita masing-masing, terkadang sebelum ditampilkan videonya atau filmnya biasanya suka muncul seperti ini. Nah, di sini mengartikan bahwa sebetulnya cerita yang dibuat adalah fiktif, karangan atau dibuat-buat, bukan kenyataan yang sesungguhnya. Ya, seperti itu. Nah, ini sering sekali terjadi baik kita nonton nonton bioskop maupun menonton film. Ya, ataupun nonton sinetron yang ada di televisi kita. Biasanya suka ada muncul kata-kata seperti ini. Hal ini menegaskan bahwa sebetulnya film yang kita tonton adalah hasil rekayasa, hasil karangan, hasil pikiran imajinatif sehingga bisa menyusun suatu alur cerita yang menarik untuk ditonton. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita bahas lebih lanjut ya. Ciri-ciri dari fiksi itu seperti apa? Poin nomor 1 sudah tentu terdapat unsur cerita, kemudian situasi dalam bahasa tidak homogeni, terdapat kejadian yang diceritakan, susunan peristiwa ditata secara kronologis, fiktif, dan membicarakan subjektivitas. Ini ada 5 poin terkait dengan ciri-ciri dari fiksi. Ya, kita bahas poin nomor 1 dulu ya. Terdapat unsur cerita. Sudah tentu ya, kalau misalkan berbicara fiksi, ada unsur ceritanya. Ceritanya itu seperti apa sih gitu kan? Apakah lebih dominan kepada protagonis? Apakah lebih dominan ke antagonis? Nah, seperti itu ya. Jadi ada unsur ceritanya nih. Ya. Oke, kemudian poin nomor 2, situasi dalam bahasa tidak homogeni. Artinya bahasa yang digunakan tidak flat, tidak rata. Ya, bahwa sebetulnya kalau biar bicara fiksi itu kan sebetulnya menguras perasaan. Iya kan? Maka dari itu bahwa sebetulnya di dalam fiksi biasanya di dalamnya akan ada permainan perasaan, permainan kata-kata, intonasi dan lain sebagainya. Berbeda hal dengan teks akademik yang sebetulnya sifatnya homogeni, bersifat informatif. Di situ tidak ada unsur yang namanya mempermainkan perasaan. Ya, nah sifatnya berbeda. Maka dari itu kalau misalkan situasi dalam bahasa tidak homogeni, artinya bahasa yang digunakan itu tidak hanya bahasa itu saja, tetapi bahasanya bervariatif sehingga si pembaca, si penonton ya, itu bisa masuk ke dalam dunia cerita yang telah dibuat oleh si pengarang. Ya, jadi bahasa yang digunakan itu tidak homogeni, tidak hanya satu bahasa saja yang digunakan. Kalau misalkan di dalam teks akademik kan sifatnya informatif ya. Jadi bahasanya itu betul-betul bahasa teks akademik. Ya, sifatnya menggunakan bahasa tunggal. Ya. Sehingga pada saat penulisannya pun sesuai dengan KBBI atau ejaan yang disempurnakan. Sedangkan kalau misalkan di dalam fiksi, tidak mengenal KBBI atau tidak mengenal ejaan yang disempurnakan. Karena lebih cenderung kepada cerita, sehingga ceritanya bisa diterima oleh masyarakat, sehingga orang suka dengan cerita yang ditampilkan si pengarang. Ya, seperti itu. Jadi poin yang nomor 2 bahwa sebetulnya situasi dalam bahasanya tidak homogeni. Ya. Kemudian terdapat kejadian yang diceritakan. Nah, terkait dengan kejadian diceritakan, sudah tentu ya bahwa sebetulnya kalau fiksi itu kejadiannya bisa mundur, bisa yang sedang terjadi atau menceritakan masa depan. Kejadian yang diceritakan itu seperti itu. Jadi bisa mundur, bisa sekarang yang diceritakan ataupun pada saat nanti di masa depan diceritakan. Nah, biasanya seperti itu, alurnya maju mundur. Ya, sedangkan teks akademik kan faktual, artinya menceritakan yang sedang terjadi itu sebetulnya seperti apa sih, gitu ya. Nah, ini adalah poin nomor 3, terdapat kejadian yang diceritakan. Ya, selanjutnya ada susunan peristiwa yang ditata secara kronologis. Ya, susunan peristiwa ditata secara kronologis. Jadi artinya seperti ini. Kalau misalkan di dalam ceritanya kita ingin membahas terkait dengan flashback atau kronologisnya mundur, nah berarti di dalam ceritanya mundur terlebih dahulu. Berkembang ya, artinya
runtutan ceritanya bisa mudah dipahami oleh si penonton ataupun si pembaca. Yang jelas di situ ada runtutan kronologisnya, pemainnya siapa, gitu kan, yang melakukan aksinya siapa saja, kemudian yang dikerjakannya apa, gitu, kemudian aksi yang ditonjolkannya ada siapa saja, apa saja yang ditonjolkan. Nah, poin nomor 4 adalah susunan peristiwa ditata secara kronologis. Ya, lanjut lagi, fiktif dan membicarakan subjektivitas. Sudah tentu ya, yang dibicarakan adalah orang, perasaan, karakter, dan lain sebagainya. Berbeda hal dengan teks akademik yang sebetulnya tidak membicarakan sama sekali terkait dengan subjektivitas dan sifatnya pun tidak fiktif kalau kita berbicara terkait dengan teks akademik. Ya. Oke, di sini ada jenis-jenis dari novel ya. Ada novel romantis, mistis, komedi, horor, dan juga inspiratif. Oke, di sini saya punya contoh ya. Ada novel, ada cerpen. Harry Potter, ya, Goblet of Fire. Nah, ada yang tahu siapa penulisnya? Nah, ini dulu di zaman saya SD kali ya. SD, SMP, SMA di tahun sekitar 2000-an. Ini novelnya booming sekali. Ya, Harry Potter, Goblet of Fire. Penulisnya adalah J.K. Rowling. Ya, kemudian juga ada kumpulan cerpen. Ini merupakan salah satu karangan fiktif ya. Ada novel, ada cerpen, kemudian juga ada novel lagi, Misteri Kerajaan Kuno dari Yovita Siswati. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah membaca ya, Misteri Kerajaan Kuno dari Yovita Siswati. Kemudian juga ada novel Marmut Merah Jambu dari Raditya Dika. Ini zaman saya SMA kayaknya ya. Jadi novel, kemudian dibuatkan film. Novelnya sebetulnya dengan filmnya ada jarak cukup lama. Nah, kalian lebih senang mana nih, membaca novelnya atau melihat filmnya? Kalau saya sih sebetulnya lebih senang untuk untuk membaca novelnya, Marmut Merah Jambu. Ya, mungkin ada sebagian juga yang senang dengan filmnya. Ya, oke. Ini jenisnya komedi, romansa, atau horor. Marmut Merah Jambu. Oke, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ini Marmut Merah Jambu dari Raditya Dika. Kemudian di sini juga ada ya, Kisah Tanah Jawa. Kemudian ada Sabtu Bersama Bapak. Ini sebetulnya Sabtu Bersama Bapak, Kisah Tanah Jawa sudah pernah difilmkan. Mungkin teman-teman juga tahu ya bahwa sebetulnya Kisah Tanah Jawa ini lebih condong ke horor. Ya, kalau horor sih saya yakin sekali lebih senang untuk melihat dibandingkan dengan membaca. Beda dengan yang ini ya, Sabtu Bersama Bapak. Jadi kalau misalkan Sabtu Bersama Bapak ini lebih ke novel keluarga, menginspirasi. Terkait dengan ini saya lebih senang bacanya dibandingkan dengan filmnya. Nah, menginspirasi sekali ya, Sabtu Bersama Bapak. Yang belum pernah baca silahkan dibaca. Nyesel kalau misalkan belum baca ya, Sabtu Bersama Bapak. Oke, jadi gitu ya untuk pertemuan kita hari ini, cukup sekian. Jadi barusan kita bahas bahwa sebetulnya pembahasan kita adalah teks ya, pembahasan kita adalah teks akademik dan juga fiksi. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan ya bahwa sebetulnya teks akademik itu peruntukannya untuk seperti apa, fiksi itu peruntukannya seperti apa. Jadi dua hal ini berbeda peruntukannya. Teks akademik sudah tentu sifatnya resmi. Ya, kalau misalkan sifatnya resmi, biasanya peruntukannya untuk penulisan skripsi, jurnal, makalah, dan lain sebagainya. Sedangkan fiksi, fiksi salah satu contoh dari fiksinya adalah novel, novela, gitu kan? Itu adalah contoh dari fiksi, sehingga peruntukannya berbeda. Ya, jadi saya sarankan teman-teman sudah mulai membiasakan diri untuk sering-sering buka KBBI dan juga IED, karena landasan utama bisa menguasai ya atau bisa paham terkait dengan teks akademik. Itu setidaknya tahu bahwa ini adalah kata-kata resmi yang biasanya digunakan atau kata-kata yang ada di KBBI sehingga peruntukannya resmi, bisa dipergunakan untuk penulisan skripsi, makalah, dan lain sebagainya. Ya, oke, jadi pertemuan kita hari ini cukup sekian, bahwa sebetulnya teman-teman bisa membedakan teks akademik itu apa sih, kemudian peruntukannya untuk apa, fiksi itu sebetulnya untuk apa, ya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, dan peruntukannya itu seperti apa. Nah,
pertemuan ini Bapak yakin menjadi bahan ya, akan bermakna gitu kan, akan lebih bermanfaat lagi pada saat nanti teman-teman mulai menyusun skripsi. Karena di dalam skripsi isinya lebih banyak condong kepada teks akademik. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan teks akademik dan juga karya ilmiah. Dan dua hal ini adalah salah satu yang saling melengkapi. Nanti goalsnya adalah bahwa sebetulnya teman-teman pada saat menulis skripsi sudah tidak kesulitan lagi gitu ya, menyusun kata demi kata sehingga bisa bersifat resmi dan bisa mudah dipahami oleh orang lain. Karena sifat dari teks akademik adalah padat informasi, mudah untuk dipahami dan bersifat informatif, sehingga orang yang membacanya pun bisa mudah untuk memahami apa yang disampaikan oleh si penulis. Ya, baik, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak kepada para mahasiswa yang sudah melihat video rekaman dari Bapak. Kemudian Bapak ingatkan lagi untuk kuis dan tugas jangan lupa dikerjakan. Apabila ada kendala, kemudian ada konsultasi, boleh via WhatsApp ataupun konsultasi langsung ke Humas Inamba, boleh sekali ya. Bapak sangat welcome sekali terkait dengan hal ini ya. Ada yang konsultasi silakan, nggak usah malu-malu ya. Saya tunggu untuk kuis dan tugasnya dikerjakan semaksimal mungkin. Oh ya, ada satu poin penting yang sebetulnya Bapak ingin sampaikan juga, bahwa sebetulnya kuis itu ada beberapa yang nilainya kurang maksimal. Maka dari itu pada saat nilai kuis belum maksimal, silakan teman-teman di modul itu ada yang namanya tugas tambahan. Ya, di situ ada tugas praktek. Silakan dikerjakan, kemudian diupload di link yang sudah Bapak sertakan di sana. Karena nanti bisa membantu nilai pilihan ganda, ya, kuis kan sifatnya pilihan ganda yang belum optimal. Ya, oke. Pesan terakhir, silakan jaga kesehatan, kemudian kuis tugas jangan lupa dikerjakan. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita sudah mulai perkuliahan hybrid ya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.